Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Dwi Hasfijani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Perkenalkan, saya Rahmi Ramadhani sebagai moderator yang akan memandu video pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Silma Kurnia Putri sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Chairunisa Nabila sebagai pemateri yang kedua, yang ketiga ada Mary Ismayanti sebagai pemateri ketiga, dan yang keempat ada saya sendiri, Rahmi Ramadhani, sebagai pemateri keempat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi analisis pesaing. Selanjutnya, saya persilahkan kepada saudari Silma Kurnia Putri untuk menyampaikan materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pesaing. Pesaing merupakan perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Pesaing suatu perusahaan dapat dikategorikan pesaing yang kuat dan pesaing yang lemah, atau ada juga pesaing yang dekat yang memiliki produk yang sama atau memiliki produk yang mirip. Melihat peluang bisnis dan prospek ke depan yang menggiurkan, tak jarang membuat banyak pelaku usaha juga ingin ikut terjun menikmati dan menjalankan bisnis yang di industri yang sama. Persaingan dapat terjadi antara pelaku usaha yang baru maupun yang sudah berjalan. Untuk itu, dibutuhkan beberapa analisa cara dan sistem kerja pesaing sebelum terjun menjalankan usaha. Agar tidak kalah dari para pesaingnya, maka perlu direncanakan strategi yang matang untuk dapat tetap bertahan dalam bisnis yang dijalankan. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai identifikasi pesaing. Identifikasi pesaing adalah strategi pemasaran untuk mengidentifikasi kompetitor atau pesaing dengan meneliti dan mempelajari kualitas produk, penjualan, serta strategi yang pesaing lakukan. Identifikasi pesaing meliputi sebagai berikut, yaitu yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Yang kedua yaitu melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Yang ketiga yaitu identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat atau yang terakhir yaitu identifikasi keunggulan dan kelemahan. Secara khusus, kita dapat mengidentifikasi pesaing perusahaan dari pandangan industri dan pandangan pasar, yaitu sebagai berikut. Konsep industri mengenai pasar industri didefinisikan sebagai sekelompok perusahaan yang menawarkan produk atau jenis-jenis produk yang masing-masing merupakan substitusi dekat. Kalau konsep pasar tentang persaingan, selain mengamati perusahaan-perusahaan yang membuat produk yang sama, kita dapat memperhatikan perusahaan yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Baiklah, materi selanjutnya itu menentukan sasaran pesaing. Ada dua jenis pesaing, yaitu pesaing dekat dan pesaing jauh. Yang pertama, pesaing dekat adalah perusahaan yang memproduksi barang yang hampir sejenis. Contohnya seperti bank umum, BPR, bank syariah, atau bank asing. Yang kedua, pesaing jauh adalah perusahaan yang memiliki produk yang mirip. Contoh pesaing untuk bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya memiliki kesamaan dengan bank seperti asuransi, pos giro, pegadaian, koperasi simpan pinjam, leasing, money charger, atau dana pensiun. Setelah kita mengetahui pesaing dan market share yang dikuasai, kita perlu mengetahui sasaran dari pesaing dan siapa yang menjadi target mereka selanjutnya. Sasaran pesaing antara lain memaksimalkan laba, memperbesar market share, meningkatkan mutu produk, atau mungkin juga mematikan atau menghambat pesaing lainnya. Jika sasaran mereka memaksimalkan laba, maka kita perlu mengetahui laba jangka pendek atau laba jangka panjang dan apa tindakan yang akan mereka ambil. Sasaran untuk memaksimalkan laba ini dapat dilakukan melalui peningkatan kepuasan konsumen dengan berbagai cara. Misalnya melalui pelayanan atau harga yang relatif murah. Jika sasarannya untuk memperbesar pasar, maka kita perlu mengetahui apakah pertumbuhan market share yang dimiliki cukup besar. Biasanya meningkatkan market share dapat dilakukan dengan promosi yang cukup gencar dengan diimbangi pembukaan cabang baru yang gencar pula. Peningkatan market share juga dapat dilakukan dengan cara penurunan harga, mengingat mereka memiliki biaya operasional yang relatif lebih rendah. Hal yang juga perlu diselidiki adalah bahwa peningkatan market share dapat pula dilakukan dengan cara mengambil market share pesaing lainnya.
Baiklah, selanjutnya ada identifikasi strategi pesaing. Setiap pesaing sudah pasti memiliki strategi sendiri untuk memastikan lawannya. Semakin ketat persaingan, maka semakin canggih strategi yang dijalankan. Berbagai strategi dapat dijalankan oleh pesaing. Secara umum, strategi tersebut adalah: yang pertama, strategi menyerang pesaing yang lemah terlebih dahulu. Yang kedua, pesaing langsung menyerang lawan yang kuat, penyerang secara langsung terhadap kelemahan yang dimiliki lawannya. Yang ketiga, strategi gerilya yang dilakukan dengan menunggu lawan yang sedang lengah. Yang keempat, bertahan terhadap setiap serangan yang dilakukan lawan atau mengimbangi serangan yang dilakukan lawan. Lingkungan pemasaran suatu perusahaan terdiri dari para pelaku dan kekuatan-kekuatan yang berasal dari fungsi manajemen pemasaran perusahaan yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang sukses dengan para pelanggan sasarannya. Keberhasilan strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan tergantung pada analisa dan pengamatan yang cermat oleh perusahaan terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai kekuatan dan kelemahan pesaing, di mana sebelum melakukan strategi dalam menghadapi pesaing, maka terlebih dahulu perusahaan tersebut harus mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh pesaing. Kekuatan yang dimiliki pesaing ini harus dipertimbangkan, mengingat mereka dapat pula memanfaatkan kekuatan untuk melakukan serangan balik. Kesiapan melihat kekuatan pesaing ini sangat diperlukan, karena dengan mengetahui kelemahan pesaing, maka memudahkan perusahaan untuk melakukan serangan balik. Dengan diketahuinya informasi tentang kekuatan dan kelemahan pesaing, maka dibuat daftar kelemahan dan kekuatan masing-masing sebagai langkah bagi perusahaan untuk melakukan strategi selanjutnya. Informasi kekuatan dan kelemahan pesaing dilakukan misalnya dalam bidang keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan teknologi. Kelemahan dan kekuatan pesaing juga dapat dilihat dari segi produk, harga, distribusi, maupun promosi yang mereka lakukan. Baiklah, selanjutnya yaitu identifikasi kelemahan dan kekuatan yang dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencari dan mengumpulkan data tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sasaran, strategi, dan kinerja pesaing. Yang kedua, mencari tahu kekuatan pesaing dalam hal keuangan, sumber daya manusia, teknologi, serta lobi di pasar. Yang ketiga, mengetahui market share yang dikuasai pesaing dan tindakan pesaing terhadap pelanggan. Yang terakhir yaitu mencari tahu kelemahan pesaing dalam hal keuangan, sumber daya manusia, teknologi, serta lobi di pasar. Baiklah, selanjutnya yaitu identifikasi reaksi pesaing, di mana reaksi pesaing adalah bagaimana pola dan strategi dalam merebut segmen pasar yang ada, dan bagaimana perusahaan tersebut mampu melakukan terobosan-terobosan baru dalam rangka mengulangi pesaing yang ada. Strategi menghadapi pesaing dapat dilakukan dengan cara melemahkan dan menghancurkan pesaing dengan memasang strategi yang kompetitif, di mana strategi kompetitif dapat dilakukan dengan melihat posisi keberadaan perusahaan sebelum melakukan penyerangan. Setiap tindakan yang kita lakukan, baik sasaran maupun strategi yang akan menjadi perhatian pesaing, maka reaksi terhadap tindakan yang kita lakukan ditanggapi secara beragam oleh pesaing. Reaksi pesaing mulai dari langsung membalas atau diam atau berusaha untuk mempelajari lebih dahulu. Oleh karena itu, kita juga harus mempertimbangkan reaksi pesaing terhadap tindakan yang kita lakukan. Usahakan jangan sampai kita malah tidak kuat untuk menghadapi serangan balik pesaing. Jangan sampai serangan balik malah menjadi bumerang bagi strategi kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai beberapa reaksi pesaing bila diserang. Yang pertama yaitu apabila perusahaan menurunkan harga, akan diikuti pesaing dengan menurunkan harga pula, bahkan mungkin lebih rendah dari perusahaan. Yang kedua yaitu apabila perusahaan memberikan hadiah, akan dibalas juga dengan hadiah yang lebih menarik. Yang ketiga yaitu apabila perusahaan memberikan diskon dalam jumlah tertentu kepada pelanggan, pesaing juga memberi diskon yang lebih menarik. Yang keempat, apabila perusahaan membebaskan biaya seperti administrasi, pasti akan diikuti pesaing dengan jumlah biaya yang lebih murah. Yang kelima yaitu apabila perusahaan membuka cabang di suatu lokasi, akan dibalas oleh pesaing dengan membuka cabang di lokasi perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi menghadapi pesaing.
Dalam hal ini, strategi menghadapi pesaing sering disebut strategi menghadapi lawan dengan memasang strategi yang kompetitif. Strategi kompetitif dilakukan dengan melihat di posisi mana kita berada sebelum kita melakukan penyerangan. Posisi ini juga akan menentukan model serangan yang akan kita lakukan. Posisi kita dibandingkan dengan pesaing dapat diukur dari kemampuan keuangan, teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia yang kita miliki. Untuk menghadapi pesaing yang semakin kompetitif, maka bank perlu melakukan berbagai serangan ke arah pesaing dari segala penjuru atau perusahaan dari bagian-bagian tertentu seperti kelemahan pesaing atau serangan lainnya. Tujuannya adalah untuk menghambat gerak atau maju pesaing atau bahkan mematikan satu persatu pesaing yang ada itu. Akan mempersulit pesaing baru untuk masuk ke industri yang sama. Dalam praktiknya, strategi penyerangan yang dapat dilakukan terhadap pesaing ada 5 cara, yaitu yang pertama dengan serangan frontal atau frontal attack, yang kedua serangan samping atau flanking attack, yang ketiga ada serangan pengepungan atau encirclement attack, yang keempat yaitu serangan melambung atau bypass attack, dan yang kelima yaitu serangan gerilya atau guerrilla attack. Baiklah, mungkin itu saja video pemaparan materi mengenai analisis peluang dari kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.